sifat kiasan atau tidak. Seringkali dalam nubuatan bahasa yang bersifat kiasan dipakai. Contohnya dalam Mazmur 118 ayat 22, Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Yesus menggenapi nubuatan pemazmur, tetapi sering juga dalam nubuatan menggunakan bahasa dengan arti normal. Contohnya Mika 5 ayat 1, Bethlehem Efrata. Jadi kita harus coba menentukan kalau bahasa yang dipakai adalah kiasan atau normal. Perhatikanlah prinsip-prinsip untuk kata-kata kiasan. Sifat yang keempat, nubuatan yang bersyarat dan yang tak bersyarat. Jadi ada nubuatan yang bersyarat dan juga yang tak bersyarat. Jadi kita harus menyelidiki konteks dan menentukan kalau nubuatan ini bersyarat atau tak bersyarat. Contohnya ada di dalam Ulangan 28 ayat 1. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang 6 model nubuatan. Secara cepat saja ya saya jelaskan. Yang pertama, nubuatan yang dekat dan telah digenapi atau terpenuhi. Yang kedua, nubuatan yang jauh dan telah digenapi atau terpenuhi. Yang ketiga, nubuatan yang dekat dan jauh dan telah digenapi atau terpenuhi. Yang keempat, nubuatan yang dekat dan jauh dan hanya yang dekat telah digenapi dan terpenuhi. Yang kelima, nubuatan yang jauh dan belum digenapi atau terpenuhi. Yang keenam, nubuatan yang bersyarat seringkali berulang tergenapi ketika syaratnya dilakukan. Demikian soal nomor 2 tentang sifat dan model nubuatan. Saya akan lanjut langsung ke soal nomor 3. Jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai metode biografis. Nah, metode biografis adalah dengan metode biografis, kita menyelidiki kitab dengan maksud untuk mempelajari fakta-fakta tentang oknum-oknum atau tokoh-tokoh yang ditemukan di dalam kitab itu dan untuk menarik kesimpulan mengenai prinsip-prinsip yang menguasai dan mengendalikan kehidupannya dan pelayanannya. Metode ini melibatkan 2 faktor. Uraian singkat tentang riwayat hidup orang, objektif dari sejarah, menekankan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukannya. Sketsa watak, subjektif, bersifat penafsiran. Menekankan sifat-sifat karakter atau kerohaniannya, terutama mengenai orang seperti apa tokoh tersebut, apakah yang menyebabkan tokoh tersebut seperti itu, apakah yang terjadi karena tokoh itu melakukan hal tersebut. Hasil dari metode ini bergantung pada buku atau kitab atau bagian buku atau kitab yang dipelajari. Contoh-contohnya ada di dalam Yudas ayat 1-11 mengenai Kain, Bileam, dan Korah. 1 Yohanes mengenai Yesus Kristus dan Antikristus. Di dalam Kisah Para Rasul itu membahas tentang para rasul. Kemudian di dalam Keluaran membahas tentang Musa. Roma 16 di sana ada Febe, Priscilla, dan Aquila, juga yang lain-lainnya. Injil Markus, Yesus sebagai hamba. Nah, yang keempat, jelaskan apa yang kita ketahui mengenai metode induktif penerapan. Metode induktif penerapan atau aplikasi dalam langkah ketiga ini kita bertanya apakah artinya dari kebenaran nats ini bagi kehidupan pribadi saya, yaitu apakah yang harus saya lakukan. Yang kemudian maksud dan sasaran dari pemahaman Alkitab bukan sekedar menambah pengetahuan, melainkan mentaati firman Tuhan dan mengalami transformasi dalam kehidupan. Nah, langkah-langkah dalam proses penerapan, yang pertama, tahu penafsiran yang benar. Penafsiran yang benar adalah landasan untuk penerapan yang benar. Kalau penafsiran salah, maka penerapannya juga akan salah. Kemudian, iblis ingin 2 hal. Orang-orang Kristen membuat penafsiran yang salah dan orang-orang Kristen tidak menerapkan firman Allah. Penafsiran hanya 1, tetapi penerapan bisa banyak, tergantung situasi dan kondisi jemaat.
Langkah dalam proses penerapan yang kedua adalah tahu situasi di mana kebenaran akan diterapkan. Kita harus tahu tentang diri sendiri. Dalam hal apa saya kuat, dalam hal apa saya lemah. Perubahan sulit terjadi sampai kita menyadari tentang pentingnya perubahan itu. Kita harus tahu tentang orang-orang yang dilayani, latar belakangnya, umurnya, dan kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Langkah ketiga dalam proses penerapan, berdasarkan penafsiran yang benar dan penilaian situasi yang tepat. Bertanyalah tentang hal-hal yang perlu diterapkan. Dalam firman-Nya Allah memakai 3 cara utama untuk membimbing kita. Yang pertama, melalui perintah untuk dilakukan dan ditaati. Yang kedua, melalui larangan untuk dihindari, dijauhi, atau disingkirkan. Kemudian melalui contoh, bisa baik atau buruk. 3 cara ini harus dipikirkan pada tahap ini. Langkah keempat dalam proses, catatlah penerapan-penerapan. Apakah yang harus kita lakukan? Kapan hal ini akan dilakukan? Di manakah hal ini akan dilakukan? Dengan siapakah hal ini akan dilakukan? Jadi, dari semua penafsiran-penafsiran yang kita lakukan, hal yang terpenting adalah penerapannya atau aplikasinya di dalam kehidupan kita. Ya, langkah yang kelima dalam proses penerapan, lakukanlah penerapan. Ingatlah bahwa kita belum menerapkannya kecuali kita sudah melakukannya. Kelakuan kita adalah tafsiran tentang pengertian kita terhadap